Halo Pak Heri. Pak Heri, apakah kelas 139 betul? Iya, kelas 139. Oh iya, Pak Ahmad juga ya? Iya. Oke, kalau begitu langsung saja Pak masuk ke kelas 139. Terus masuk ke 139 bisa nggak Pak? Pak Heri? Kelas berapa? 139. Ya, oke, Ya. saya masuk, Pak. Ya, silakan Pak. Ini saya live ya? Ya, silakan. Yuk, kasih. Assalamualaikum. Salam. Besok balik ke Bandung. Hah? Besok berangkat. Kemana? Ke Bandung terus ya. Iya. Kalau apa yang mau begitu? Pokoknya Oke, sebelum ya Bapak, Ibu, ada Bapak ya, berarti Bapak ya, sama Ibu Kuliah Asin 4. Oh Pak, kasih ya. Hadir, halo. Hadir. Tidak tampak mukanya ya? Bentar, Pak. Malu-malu ya. Bentar. Pak dari mana asalnya? Dari Subang, Pak. Subang, Jawa Barat. Subang, Jawa Barat, itu. Berarti bahasa Sunda ya? Bahasa Sunda. Jawareh, Pak. Jawa juga, Pantura. Oh Jawa ya. Apa kabarnya? Muslim naon didinya? Ya, Pak. Gimana sebenarnya itu lagi musik apa Pak? Suaranya putus-putus ya. Begitu. Bentar. Lagi musim apa Pak itu Pak? Musim hujan, Pak. Hujan? Pak, panas. Musim hujan. Ya. Halo Bu Yumas, selamat siang. Bu Yumas dari Garut. Garut suaranya Bu. Tidak dengar. Ibunya mana? Ah, 39. Ya Pak Ibu harap diaktifkan ya katanya ya, karena ini kita sambil kenalan juga. Dan pada akhirnya kita akan ketemu ya di kelas 139 di Hotel Atlantik Bandung.
apakah masih di sini ya pesertanya apa namanya? 1, 2, 3, 4, 5. Cek masih ada 5 orang yang masuk. Nah, Ada Bu. Bapak Ibu, untuk memudahkan saya untuk mengetahui ini kelas mana, silakan rename namanya sesuai kelas. Contohnya seperti Ibu Aulia Arsita. Nah, itu ada namanya itu 139 Aulia Arsita, artinya ya beliau di kelas 139. Nih, Bapak semuanya saya harap untuk rename namanya seperti Ibu Aulia Arsita. Ada nama kelasnya seperti itu. Ada Ibu Nur Aini di sini. Halo Ibu Sarah, apa kabar? Baik, baik. Baik. Bu Sarah dari mana, Bu? Kalau yakin. Baru yakin? Enggak, daerahnya. Tasik, Garut. Daerahnya Busa. Daerah asalnya dari mana? Bogor, Bogor. Bogor. Dan Bogor ya. Oke, terima kasih. Lalu ada Ibu Aulia Arsita. Halo, Ibu. Lagi ngapain, Bu? Aktifkan dulu, Bu, mic-nya, Bu. Aktifkan dulu mic-nya, Bu. Tidak terdengar. Iya, Bu. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah muka kita ya. Bu, ya dari mana asalnya? Dari MI Asyafi'iyah, Pak, Bekasi. Oh, Bekasi ya. Bekasi. Gimana cuaca di situ hari ini? Mendung-mendung, Pak, di sini. Semuanya sama ya, daerah sana itu dari Pangandaran mendung-mendung. Ada yang hujan. Tapi kalau di Pangandaran di sini cerah, alhamdulillah. Insyaallah. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi guril qiyamil bararah wa ashabihi muntaqabil khairat. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sekarang ya Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih. Ya beginilah saya, perkenalkan saya adalah Bu Adwafa, instruktur sains ya di kelas Blended 3. Kelas 1, 39, 140, dan 141. Dan pada akhirnya nanti kita juga selain daripada daring ini, kita juga akan bertatap muka ya langsung, yaitu yang bertempatkan di Hotel Atlantik Bandung. Tadi sudah ya saya sudah menyapa Pak Heri, sudah menyapa Pak Ang, lalu Ibu Sarah dan Ibu Lia. Dan ini Bu Nur Aini, mohon on-cam ya Ibu ya. Saya pengen tahu wajah Ibu Nur Aini. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa pada Biptek ini kali ini ya. Oke, saya akan melakukan review dulu. Mohon izin saya screen dulu sebentar. Menampilkan jadwal ya. Iya, orang tadi benar. Tadi aku ngurus benar. Oke, Ibu. Semuanya yang baru sudah datang ke kegiatan Ini mana? Balik lagi ke yang tadi,
Makan jadwal. Iya, saya akan menunjukkan pedal. Di unmute dulu, Pak. Ah, balik lagi ke yang tadi, ah. Gimana, Bu? Balik lagi ke gimana, balik lagi ke mana? Tolong dijelaskan lebih rinci. Halo, Ibu Aulia ya? Siapa ya, Bang? Suara Bapak unmute, Pak. Oke, mohon maaf. Kan suaranya di sini jadi saya mute. Baik, Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan beralih ke jadwal dulu ya, jadwalnya. Nah, karena Bapak dan Ibu di sini adalah kelas blended, apakah ada yang tahu apa itu blended? Halo, Blended itu apa ya? Pak Aang mungkin ya. Campuran. Blended ya betul, campuran. Ada lagi nggak? Campuran sih gitu. Campuran. Pak Heri atau Bu Aulia, mohon tuh bantu Pak Aang. Blended. Pak Heri, silakan Pak Heri. Blended itu apa sih blended? Tidak ada suaranya sih ya. Ya. Nah, blended Halo, Pak. halo. Halo, sudah ada. Ya. Blended campuran, Pak. Ya, cara apa yang dicampur? Sinyalnya, Pak. Di situ ya sinyalnya ya. Sinyalnya nggak stabil, suaranya putus-putus. Oh, seperti itu. Heeh. Oke. Lalu ada Ibu Aulia Arisna. Apa sudah? Halo Ibu. Bu Aulia Asinta mengaktifkan perannya bisa. Oke, jadi ini saya langsung saja menjelaskan kegiatan BIM ini kita akan melakukan kegiatan peningkatan kompetensi dalam hal literasi melalui dua cara, yaitu secara daring dan secara luring, sehingga namanya blended. Nah, dan ini seperti halnya sekarang kita bertatap media menggunakan aplikasi Zoom itu adalah daring ya, daring seperti itu. Dan untuk luringnya nanti kita akan bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu instruktur dan peserta-peserta yang lain itu kita di Hotel Atlantik Bandung. Oke. Jadi kegiatan kita ya sebagaimana sudah saya share di grup WhatsApp Blended juga. Itu kita kemarin sudah melakukan kegiatan keahlian, baru aja keahlian ya, pembukaan keahlian. Nah, pada saat ini saya akan mengajak kepada kegiatan menjadi guru yang profesional. Menjadi guru yang profesional. Oke. Saya akan cek dulu apakah jaringannya bagus atau tidak di sini ya.
ini kenapa ada 7 orang ya? Apakah memang salah satu peserta itu orang? Takutnya ketinggalan informasi karena saya menyampaikan informasi terkait kegiatan mulai di sini ya. Dan tentunya repotan ketika harus menjawab di grup WhatsApp. Oke, gak apa-apa kita di sini ya 7 orang. Nah, waktu kita sudah mulai dari jam 1.30. Jadi ya mohon bersamanya juga pada waktu semuanya agar hubungi juga teman-teman di grup untuk segera masuk ya, untuk segera masuk ke dalam grup ini. Agar teman-teman yang lain juga tidak dapat informasi. Baik Pak Ibu semuanya. Salah. Berarti anu tadi mana sih, Nya? Ini saya akan menjelaskan bagaimana mencari guru yang profesional. Jelasin ini coba yang ini Google Drive. Bukan itu ya. Lihat history gimana sih yang history? Ibu apakah sudah ditarik? Halo? Bukan sih, judulnya salah ini, bukan ada yang tadi. Ini mah ke materi ini mah ya. Ibu Sarah. Halo Bu Sarah, apakah ada kendala? Saya bertanya kepada Bapak Ibu sini, kenapa kira-kira harus menjadi profesional? Kira-kira apa? Silakan semuanya, tapi kami yang seperti itu saja. Mengapa harus menjadi guru yang profesional? Pak Wapa asalnya dari mana ya Pak Wapa? Iya, Asalnya dari mana Bapak? di tangan Pak. Oke, berkaitan dengan materi, kira-kira menurut Pak Ang, ini kenapa kita harus menjadi guru profesional? Kenapa ya? Halo Pak Ang, apakah bisa menanggapi? Halo. Iya, halo. Ya kira-kira kenapa Pak? Kenapa harus menjadi guru profesional? Karena Karena apa ya? ya terus Pak jawabnya Pak. Mau apapun boleh silakan. Enggak, saya tidak menyalahkan dan memang ya di sini diskusi aja ya diskusi. Iya. Mungkin bisa dibantu sama Bapak Ibu lain, Pak Heri, masih ada Ibu Lydia, ada Ibu Rani, ada Ibu Bangsi, yang sama apa ya, Ibu Nurjana ya, Bapak Ibu Nurjana. Silakan di kira-kira kenapa gitu harus menjadi guru yang profesional. Pak Ang barusan kan nggak mau menanggapi itu, nggak mau menjawab. Apa mas? Apa malah sulit banget ya pertanyaannya? Rangkaian kata ini Pak. Jawabannya udah ada, cuma rangkaian katanya apa gitu. Ya coba dirangkai dulu Pak, kayak bunga itu ya. Silakan dirangkai dulu saja. Mengapa ya harus menjadi guru profesional? Di kelas yang lain apakah ada kendala nggak sih?
Halo Pak, Ya, bagaimana halo, Pak? halo. Ya, jadi Ya, gimana? guru itu kan kalau saya merekam bahasanya guru gitu kan, sekalipun saya guru, dulu pernah jadi murid dan yang guru gitu kan. Ada bahasa mungkin di Jawa juga di Sunda Ya, itu ada akronim bahwa guru itu digugu ditiru gitu ya. ya, Artinya digugu ditiru itu apa yang dilakukan guru itu pasti akan ditiru oleh peserta didiknya. Nah, dari sikap profesional seorang guru tentu akan lahir peniru-peniru yang baik begitu ya. Demikian juga dalam hal kegiatan belajar mengajar seorang guru yang profesional, maka tentu akan menghasilkan peniru-peniru dalam hal ini peserta didik yang profesional pula. Dari situlah karena guru adalah suri toladan, segala sesuatu yang dilakukan, sikap, perilaku, dan segala hal yang dilakukan itu akan ditiru oleh pendidik, maka profesionalitas itu tentu sangat dibutuhkan bagi seorang guru. Ingat dia mencetak generasi, ya dia bukan ya sama secara bahasa bahwa kita mencetak suatu barang yang akan dipasarkan di dunia perdagangan. Namanya juga kita seorang guru, maka kita akan menghasilkan seorang peserta didik yang nanti akan menjadi generasi di masyarakat gitu kan. Laku atau tidaknya peserta didik nanti di masyarakat itu bergantung pada bagaimana dia menyerap segala sesuatu hal yang disampaikan oleh guru. Dari guru profesional maka akan lahir siswa yang profesional pula. Saya kira-kira begitu Pak. Merangkainya cukup panjang, sebetulnya sederhana, cuma ya terima kira-kira kasih begitu. Pak. Menurut saya ini sekarang kita kuliah sudah. Ya, jadi ya seperti halnya disampaikan oleh Pak Arman, itu sudah memang saya dari seruan secara umum bahwa kita menjadi profesional itu ya harus suatu hasil atau jadi enggak profesional seperti itu ya. Karena kita entah generasi masa itu dan yang abal-abal ya, tentu itu ya bisa seperti ini di era industri 4.0 poin di mana kecerdasan buatan robot atau artificial intelligence antara apa namanya itu algoritma informatika sangat berperilaku terhadap kebiasaan atau perilaku manusia seperti itu. Kita kalau di era industri 4.0 ini ketika membutuhkan sesuatu tinggal buka HP, buka Tokopedia, Shopee, Bukalapak atau apapun itu sehingga kita bisa berbelanja di situ. Harus kalau zaman dulu kita mungkin harus ke pasar kalau pergi ke toko seperti itu. Nah, sehingga sih bahkan banyak timbul suatu ekonomi yang memang di zaman dahulu tidak ada gitu. Ekonomi bukan hanya transaksi secara face to face atau bahkan sekarang ada trader, kemudian juga ada Bitcoin ya seperti itu ya. Nah, itu merupakan satu tantangan itu buat ke depan, terutama buat anak kita. Nah, kalau anak peserta didik kita sekarang dididik dengan zaman kolonial, itu merupakan suatu kesalahan ya bagi kita semua, sehingga perlu adanya sebuah sikap literasi yang akan kita pelajari di beberapa minggu ke depannya seperti itu ya. Itulah tujuan literasi sebenarnya agar peserta didik atau seseorang bisa menyelesaikan masalah kehidupannya dalam sehari-hari yang bersifat tekstual seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ya. Jadi sebenarnya mengapa kita harus jadi guru profesional? Itu kita ditinjau dari hasil apa tahu Pak mungkin yang berbagi. Ya, halo. Ya, kira-kira problematika atau problematika mengapa kita menjadi profesional itu dari mana ya problematika atau belakangnya kira-kira dari hasil lah. Kalau bukan pasti kalian tahu ya.
Dari hasil PISA ya, Bapak ya. Nah, ini nih. Jadi di tahun 2018, jadi seluruh negara termasuk Indonesia mengadakan sebuah asesmen penilaian yang dikenal dengan PISA. Singkatannya itu adalah Program for International Student Assessment. Jadi pada singkatnya, program ini adalah suatu program yang dibuat secara internasional untuk mengukur performa peserta didik ya, seperti itu. Oke. Nah, ternyata di tahun 2018 bahwa hasil PISA ini menunjukkan ini kita bisa baca in reading literacy, main topic of PISA tahun 2018, anak 16 tahun Indonesia memiliki skor rata-rata itu 371 yang dikomparasikan untuk rata-rata 487 poin dalam negara OECD ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa dalam literasi membaca bahwa Indonesia itu masih di bawah rata-rata negara OECD. OECD itu banyak. OECD itu adalah negara-negara yang bekerja sama terutama dalam ekonomi seperti itu. Banyak sekali ada 80-an termasuk Indonesia. Bahwa ternyata Indonesia itu masih banget rata-rata negara tersebut. Amerika Serikat itu. Itu ternyata tidak hanya di literasi membaca, namun juga di literasi matematik, kemudian di literasi sains. Nah, sehingga dapat disimpulkan ya bahwa rata-rata performa siswa Indonesia itu yang umur 15 tahun berada di bawah rata-rata negara OECD ya tahun 2018 seperti itu. Nah, sehingga di sisi pemerintah Indonesia tidak mau tinggal diam, artinya kita harus bergerak, kita harus aktif, harus aware, harus harus bergerak gitu. Karena sejarah ya sebenarnya ini ya. Pendidikan kita sekarang itu berada dalam sejarah. Bapak Ibu semuanya dalam melaksanakan ini adalah sejarah untuk memperbarui, untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia seperti itu. Bapak Ibu mana? Oh, mana ke sana kah? Nah, kemudian selain daripada peserta didik yang bawah jauh di bawah rata-rata negara OECD, ternyata ini juga dibuktikan oleh guru-guru yang ada di Indonesia bahwa nilai rata-ratanya itu adalah 60 dari skala 100 ya. Dan kita menggunakan indikator skala Likert ya, pesan baik, sangat baik, puas atau sangat puas itu kan. Nah, mungkin 60 ini berada dalam kategori puas lah ya, seperti itu. Nggak sangat puas amat. Artinya bahwa ternyata masih ya masih rata-rata top 10 lah ya seperti itu. Sehingga adanya sebuah lanjut ya guru-guru sehingga kita semuanya berada pada ruang Zoom ini dan nanti juga untuk kita akan dilatih kita belajar gitu, kita belajar ya Dibikinin tuh tadi. kita memiliki kompetensi yang profesional seperti itu. Jadi kita lihat di industri profesional ya, kita bisa dipungkiri bahwa ya sekarang kita berada di industri Zero. Artinya ya, kita yang ketinggalan karena apapun hal-hal yang kita tertinggal dan kita tidak bisa menyesuaikannya itu di satu zaman itu kita akan terpuruk lah istilahnya, akan terpuruk pokoknya. Nah, lalu apa sih ya industri 4.0 itu? Kita simak aja videonya ya. Nah, di industri 4.0 ini ada robot, terus pembuatan komunikasi, handphone, seperti itu, mobil online dan banyak sekali. Oslo adalah suatu yang mengoperasi pertemuan World Economic Forum 2016.
Schwab mengatakan revolusi teknologi sedang berlangsung dan bukan batas antara fisik, digital, dan biologis. Sederhananya, revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti chip pembuatan, kendaraan otonom, dan internet saling mengubah kehidupan manusia. Lalu, apa revolusi industri Ya itu cukup tentang sekilas ya revolusi 4.0. Jadi sekarang kita sudah ada ya di 4.0. Seperti dengan kecerdasan buatan itu kita kita saling berkaitan dengan kecerdasan buatan, lalu dipengaruhi oleh perilaku manusia juga, itu sangat berhubungan di situ. Nah, lalu bagaimana sih menjadi guru profesional ya? Nah, pertama adalah Bapak Ibu harus menerapkan dalam diri, yaitu tentang kompetensi guru. Bapak Ibu terutama kita semuanya sebagai guru madrasah, terutama ya guru madrasah, bahwa kita harus sadar bahwa kita itu adalah seorang guru. Dan apa aja sih ya guru-guru itu ya, menjadi seorang guru itu harus apa aja? Mungkin Bapak Fuad bisa disampaikan kira-kira sih kompetensi guru yang Bapak ketahui gitu, silakan. Halo. 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 Kira-kiranya apa kompetensi guru yang Bapak ketahui? Halo. Oke, aja Pak, silakan Pak. Oh. Baru masuk Pak, belum itu apa? Belum connect betul. Yang lain dulu aja. Oh, yang lain dulu ya. Oke. Iya, Bapak Fuad ini ya, Pak Roso ya, bukan ya? Rekan Ya. Roso bukan ya? Nah, betul Pak, betul. Saya teman sejak Pak Roso. Ya, rekan instansi ya, karena Pak Roso juga konfirmasi ke saya, katanya ada rekannya yang di saya gitu. Iya Pak. Kenal Betul, ya Pak. Fuad ya, namanya sama. Ya. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah Pak, itu sehat Pak. Dari mana Pak? Dari ini ya, dari Bogor, dari Garut, apa dari mana ya? Saya dari Bogor Pak. Bogor ya karena memang Pak Roso kemarin juga saya lupa ya dari Bogor ya betul. Betul Pak. Ada cukup banyak cerah di situ Pak. Saya sama Bu Mila Pak. Bu Mila. Ya. Saya tahu Bu Mila ya. Ya. Oh, oke. Tapi udah masuk belum Pak, Bu Mila? Bu Mila belum tahu sih, saya belum ya. Karena ini teman saya ini pertama kali mengisi itu Pak. Siapa di situ Pak? Iya Pak. Kerjanya Ya, apa Pak? Pak Dan? Ini terputus-putus Pak. Sinyalnya mungkin ya Pak ya? Iya. Gimana, Pak? Iya betul sinyalnya sih ya. Iya. Oke, baiklah. Jadi Ini kalau nggak jelas kedengarannya gitu, maaf. Oke. Ya, mungkin dari sini ya, dari saya mungkin ini yang kurang ada sinyalnya apa? Iya. Apa dari Di sini apa di sini apa ya? Apa di sana Pak? Oke, nggak tahu lah. Intinya ya saya gini aja lah, memaafkan, mohon maaf apabila dari saya yang merasa sinyalnya kurang bagus. Ya Pak, ya Pak. Dilanjut aja Pak, mohon instruksinya Pak. Lanjut aja Pak. Oke, siap. Lalu Ibu Aulia Arinta. Iya. Oke, menurut Ibu sebenarnya kompetensi guru itu apa aja sih? Yang diketahui? Iya Pak, maaf Pak. Ya, Ibu Aulia Arinta, apa yang Anda ketahui tentang kompetensi guru mungkin bisa ya? Apa saja yang harus dilakukan untuk menerapkan kompetensi guru ya Pak? Pokoknya kompetensi guru yang menurut itu tahu apa aja sih gitu. Ya. Silakan Mas. Bisa klarifikasi.
tidak perlu benar-benar real benar gitu. Nah, Putus-putus. Ini hanya saya saja yang putus-putus atau semuanya sama ini peserta yang lain bagaimana ya? Ya, Iya, sama sama. putus-putus, Bu. oh ya, berarti dari sini ya Pak. Iya, Pak. Hanya karena di sini menggunakan wifi sekolah, kemungkinan penggunanya banyak, ya sehingga di sini untuk jaringan wifi-nya agak lemot. Mungkin ya kendala seperti itu ya. Atau mungkin Bu Aulia silakan aja langsung disampaikan menurut Ibu apa ada yang ada dalam kompetensi guru atau Bu Nur Aini mungkin. Kompetensi guru itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap guru supaya bisa melakukan tugas-tugasnya sebagai guru itu dengan baik, baik itu kemampuan sosial, baik itu kemampuan pedagogiknya gitu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Ibu Nur Aini ya barusan ya. Iya, kurang lebihnya seperti itu ya. Iya, Bu. Iya, Sementara saya saya juga dulu ya. Kemudian lalu ada yang mau ditambahkan mungkin dari Ibu atau kompetensi atau Ibu Aulia mungkin dari Mas selain tadi Ibu Nuraini menyebutkan bahwa dari guru itu selain ada sosial juga ada pedagogik. Selain daripada itu ada lagi dari Ibu Aulia atau edukasi mungkin ya. Ibu Aulia masih belum berhubung. Kalau menurut saya untuk meningkatkan kompetensi seorang guru, yang pertama guru itu harus bisa berinovasi Pak dengan sekarang kan kurikulum kita tematik ya Pak. Nah, agar Ya, tidak betul. monoton itu bagaimana harus pintar-pintar guru mengkaitkan materi apa yang ada di dalam tema dengan kehidupan sehari-hari yang tentunya aktual. Jadi guru juga akan terupgrade gitu Pak, kalau menurut saya. Iya. Baik Ibu, terima kasih Ibu Aulia. Ini juga menyinggung ya jawaban dari bagaimana menjadi guru profesional. Baik, saya akan jelaskan saja ya. Jadi salah satu upaya atau konsep untuk menjadi guru profesional itu yang pertama adalah menerapkan kompetensi guru ya. Nah, apa aja sih kompetensi guru yang harus dimiliki? Ya, kalau Bapak Ibu pasti Ibu mengikuti MGMP ya, di situ ada pelatihan ya. Nah, sebenarnya itu pasti sudah dijelaskan. Kompetensi guru itu ada 4 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada pedagogik, kemudian kepribadian, sosial, dan profesional. Itu adalah 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, lalu sebenarnya apa sih gitu ya kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional? Kompetensi pedagogik ini yang berkaitan dengan teori-teori belajar. Jadi Ibu, Bapak, Ibu semua seorang guru itu tidak hanya masuk kelas, kemudian memberi sebuah buku ajaran kepada siswa atau menyuruh siswa untuk menulis materi. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu membuat sebuah upaya yaitu kompetensi pedagogik yang berkaitan dengan teori belajar. Kita harus memahami teori belajarnya gitu. Nah, teori-teori belajar ini kita sebut sebagai contohnya dalam aplikasi dalam guru itu kita bisa kenal dengan RPP, membuat RPP. Membuat RPP, membuat silabus, membuat administrasi guru itu ada kompetensi guru gitu ya. Gitu. Nah, itulah yang harus dimiliki, yang harus Bapak Ibu bisa ya untuk menjadi guru yang profesional. Itu yang pertama dari jawaban pedagogik. Nah, selain dari pedagogik, sebagai guru juga harus memiliki kompetensi kepribadian. Nah, selain kita memahami cara membuat RPP, silabus, prota, prosem, kemudian apapun itu, kita juga harus memiliki kompetensi kepribadian. Kepribadian ini berkaitan dengan nilai-nilai akhlak kita
menjadi santun, disiplin, tanggung jawab, dan juga menjadi panutan bagi masyarakat, terutama bagi peserta didik. Dan juga kita memiliki nilai-nilai agama yang ya, nilai spiritual, dan nilai spiritual yang sesuai dengan nilai-nilai agama ya, seperti itu. Jangan sampai menjadi seorang guru itu kalau disebut panutan, nanti Bapak yang menyebutkan bahwa menjadi guru itu harus dan ditiru, nah seperti itu. Nah, guru dan guru ini juga termasuk dalam sikap spiritual atau hubungan antara manusia dengan Tuhan ya, atau dalam ibadahnya juga itu harus ya pokoknya menjadi panutan lah, ya menjadi panutan pada peserta didik. Nah, selain daripada kompetensi pedagogik, kepribadian, lalu ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini seorang guru harus memiliki sikap berkomunikasi dengan orang lain itu secara efektif. Terutama di sini kompetensi guru dalam bidang sosial ini berkaitan dengan sosial yang ada di lingkungan atau masyarakat madrasah ya, entah itu guru dengan guru atau guru dengan tenaga kependidikan atau dengan guru sekolah dan lain-lain seperti itu. Nah, siswa juga seperti itu. Dan sosial ini juga di sisi lain berkaitan dengan masyarakat sekolah, ya berkaitan juga dengan masyarakat yang ada di sekolah atau di sekolah seperti itu. Intinya seorang guru itu harus menjadi wakil daripada orang tua yang ada di lingkungan madrasah seperti itu. Wakil masyarakat yang ada di madrasah, ya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah kompetensi profesional. Jadi seorang guru yang profesional itu kita tidak hanya menerapkan tentang pedagogi, kepribadian dan sosial, tapi kita juga harus memahami materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Kita boleh juga, artinya kita bisa juga akhlaknya bagus, bisa membuat teori-teori belajar, dan akhlak kita kepada sesama masyarakat atau sesama guru bagus. Namun kita tidak paham materi yang akan kita ajarkan dalam peserta didik itu bukan merupakan guru yang profesional seperti itu. Yang bukan guru profesional itu selain dari kompetensi pedagogik, kepribadian manusia, nah, guru juga harus benar-benar memahami materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Contohnya nih ya, kalau lebih penerapannya tentang guru profesional itu yang pertama adalah guru tersebut yang memiliki ijazah yang linear dengan mata pelajaran yang contohnya ya. Kalau di sini Pak Ibu semuanya ada lagu bahasa Inggris ya, berarti ijazahnya adalah ya PGMI atau PGSD ya, seperti itu. Kalau saya misalkan guru biologi atau guru fisika atau guru mata pelajaran, berarti saya ijazahnya adalah SPD ya, sarjana pendidikan. Kalau saya di fisika sarjana pendidikan fisika, kalau saya di biologi ya sarjana pendidikan biologi. Kalau saya di kimia berarti saya adalah sarjana pendidikan itu adalah profesional. Jadi di sisi lain tadi untuk meninjau profesional itu lihat dari ijazah atau legalitas kita di mana posisinya gitu. Karena saya yakin ini tentang potensi profesional ini akan sangat berhubungan berkaitan dengan peningkatan kompetensi yang akan datang untuk kita semuanya. Terutama di sini di madrasah kan sebelum kita menjadi guru honorer, lalu ada guru sertifikasi. Nah, untuk sertifikasi itu harus linear ijazahnya. Oke, seperti yang dilakukan saya tidak salah ya. Nah, untuk menjadi guru yang profesional, guru untuk kita menjadi guru ya sertifikasi itu ijazah kita harus linear. Nah, sehingga di sini kita perlu ijazah yang benar linear agar kedepannya kita harapan itu ketika menjadi seorang guru memiliki masa depan yang cerah lah istilahnya, tidak ibaratnya gitu. Saya lulusan agama Islam atau PAI, tapi ternyata saya malah guru IPA misalkan, itu sangat tidak jelas gitu, dan itu sangat tidak dipesan atau malah tidak direkomendasikan ketika ada program dari Kemdikbud atau program dari madrasah yang berkaitan dengan sertifikasi atau ijazah atau yang Ibu tidak bisa menjadi bagiannya karena administratif sudah tidak bisa ya, seperti itu. Jadi yang pertama sebenarnya bagaimana jadi guru profesional yang pertama menerapkan kompetensi guru itu yang pertama.
Sebenarnya selain ada menanamkan guru juga harus menanamkan dalam diri bahwa menjadi seorang guru itu harus belajar sepanjang hayat. Nah, ini sudah disinggung tadi oleh Pak Syafra yang tadi. Bapak Aan kalau tidak salah ya. Jadi beliau tadi mengatakan menjadi seorang guru itu harus jadi guru itu. Jadi seharusnya itu harus belajar. Dan juga tadi ada Ibu Nur Aini kalau tidak salah juga ya. Pokoknya harus inovasi. Karena di zaman sekarang ya betul seperti itu Bu. Belajar sepanjang hayat. Nah, kita belajar sepanjang apa yang harus kita lakukan, apa yang kita ikuti. Yang pertama, Bapak Ibu silakan mengikuti workshop, seminar atau webinar. Ini sangat banyak saya kira ya. Kalau Bapak Ibu punya akun Instagram, silakan follow aja ini akun Kemdikbud atau akun Madrasah Kementerian Agama gitu. Pendidikan Islam di situ suka ada banyak sekali workshop seminar webinar yang gratis dan tentunya ya itu menjadi suatu nilai pengalaman kompeten untuk meningkatkan kompetensi kita gitu seperti itu. Nah, ini karena ya kita tahu ya karena memang guru profesional di abad 21 ini harus mampu menjadi pembelajar sepanjang karir untuk peningkatan efektivitas proses pembelajaran siswa seiring dengan perkembangan lingkungan. Ya kita kalau di perkembangan zaman itu dulu ada era industri 1, era industri 2, era industri 3, dan saat ini ada era industri 4. Dulu ketika di era industri 1 itu alat untuk penemuan uap, ya, uap. Itu sangat jelas sekali di zaman dulu ketika baru menemukan mesin uap. Belum. Oke, sebenarnya keluar ya barusan ya. Ya, kembali. Oke. Nah, dulu itu ketika di zaman era industri 4, di era industri 1 tentang penemuan mesin uap itu kita sebagai dulu itu sangat bangga sekali dengan itu. Padahal belum ada internet, belum ada komputer, gitu, belum ada listrik. Mereka bahkan bangga sekali. Nah, lalu dengan adanya mesin uap, lalu adalah penemuan listrik di industri kedua di tahun 1900-an. Nah, itu ditemukan listrik ya oleh bangsawan fisika, oleh saintis ya, gitu. Nah, dari situ lalu muncul lampu, kemudian penggunaan listrik dan memanfaatkan energinya gitu seperti itu. Karena dari uap ya, dari mesin uap barulah muncul energi listrik ya semacam itu. Nah, setelah muncul energi listrik, lalu berada di industri 3 ya, industri 3 itu tentang penemuan komputer di tahun 2000 dulu.